Dulu saya pikir kaya itu harus nunggu rezeki gede, bisnis sukses, atau investasi cuan ratusan persen. Ternyata salah besar. Kekayaan itu dibangun perlahan, lewat kebiasaan sederhana yang sering diremehin. Mau tahu kebiasaan kecil apa yang diam-diam bikin kamu kaya? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Beberapa waktu lalu, saya dan tim Finansialku berkesempatan mengisi acara di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia. Saat perjalanan pulang, di atas pesawat, saya itu membaca e-book yang berjudul The Habit Handbook. Control your habits, command your life, use the power of habit to ensure effective, lasting changes to your health, wealth, and mindset. Panjang ya. Penulisnya adalah Jack Morris. Nah, bukunya membahas cara menghentikan kebiasaan buruk, membangun kebiasaan baik, dan bagaimana rutinitas kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, nah saya merasa diingatkan, Vin, ternyata sukses tuh dalam apapun lah ya. Itu termasuk ya kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan kita, itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik diulang setiap harinya. Nah, pertanyaan sederhananya pada waktu itu saya berpikir, apa aja ya kebiasaan-kebiasaan baik di bidang keuangan yang sederhana aja, tapi itu benar-benar bisa merubah kondisi finansial kita, dan itu nggak mungkin cepat kaya, memang nggak bikin cepat kaya, tapi bikin kita pasti kaya. Dan ini dia versiku. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu beli buku yang berhubungan dengan pekerjaanmu? Atau mungkin ikut kelas online untuk upgrade skill yang sesuai dengan pekerjaanmu. Kebanyakan orang nih lebih gampang keluar uang buat ngopi, buat langganan streaming. Tapi kalau disuruh bayar 200.000, 350.000 buat kursus, langsung bilang, mahal amat. Padahal investasi ke skill itu kayak beli mesin cetak uang untuk masa depan uangmu. Contoh, kalau kamu kerja di bidang HR, coba deh ambil sertifikasi HR. Ya bukan cuma nambah ilmu, tapi juga nambah nilai jual kamu di mata perusahaan. Jadi jangan sampai dong CV kamu isinya lulus kuliah S1 di bidang HR, hobi main Mobile Legends. Udah, prestasi, pernah juara kelas, itu aja. Ya nggak cukup udahan. Kalau kamu nunggu perusahaan bayarin ikut seminar, atau mungkin ikutin kuliahin gitu ya, kamu ketinggalan. Bayangin aja nih, 5 tahun ke depan kamu masih skill yang sama. Nunggu perusahaan kapan ya ngasih saya budget ya, budgetnya nggak ada ya. Temen kamu, inisiatif, udah upgrade skill, punya lisensi untuk HR, punya sertifikasi, atau mungkin lulus kuliah S2. Pertanyaan siapa yang kira-kira dapat promosi lebih dulu? Nah, kalau skill udah mulai naik, ada hal lain yang nggak kalah penting, yaitu kenalan atau networking. Tapi sebelumnya, kasih like-nya dulu dong. Pernah dengar nggak ada yang bilang gini, your network is your net worth. Jaringan itu, ya jaringan pertemanan itu bisa jadi asetnya kita. Contoh nih ya, kamu seorang staff HR. Daripada cuma nongkrong sama teman lama yang tiap minggu itu aja, curhat lagi ngomongin bosnya atau temennya, ya coba sekali-kali datang ke konferensi HR. Di sana kamu bisa ketemu loh, ada manajer HR atau mungkin direktur HR. Siapa tahu suatu saat mereka butuh tim baru dan kamulah orang pertama yang kepikiran sama mereka. Nggak semua networking itu harus di cafe yang fancy, minum kopi 80.000 ya. Nggak kayak gitu. Kadang-kadang kamu bisa ikut seminar online. Bisa jadi ya lebih mahal, bisa 250.000, 500.000, atau mungkin bisa lebih. Ya siapa tahu di Zoom itu ya kamu dengerin bapak atau beliau itu ngobrol, itu mereka adalah calon bos masa depanmu. Nah, menurut kamu networking di mana nih yang paling efektif? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Coba kita tes ya, seberapa luas network kamu? Kalau saat ini kamu harus cari pekerjaan baru, kira-kira siapa orang yang bisa kamu hubungi buat bantu kamu? Coba kamu pikirin. Kalau nggak ada yang kepikiran, atau kepikirannya cuma 1-2 orang, berarti network kamu itu masih perlu di-upgrade. Dan supaya orang lebih gampang nemuin kamu, ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Di era digital, kalau kamu nggak bisa ditemukan di internet, itu, udah sama aja kamu nggak eksis gitu loh.
Personal branding itu nggak harus jadi selebgram, nggak harus jadi content creator. Ya, kamu cukup aja bangun profil yang profesional. Satu, bikin akun LinkedIn yang profesional. Jangan pelit gitu loh. Bikin foto yang proper di studio gitu. Yang beneran gitu. Karena ini adalah profilmu. Kamu share juga yang kedua. Pengalaman-pengalaman kerjamu, pendidikan kamu, sertifikasi kamu, achievement kamu di kantor. Ya, nomor 3, sesekali posting deh pemikiran-pemikiran kamu tentang pekerjaan, tentang proyek, atau apapun. Misal, kamu orang HR, terus kamu punya ada mengelola Gen Z. Nah, kamu pikirin dong, gimana cara pemikiranmu mengelola atau memanage karyawan Gen Z gitu. Itu penting. Ingat ya, LinkedIn itu bukan Facebook, bukan juga Instagram, juga bukan TikTok. Jadi jangan posting yang lagi sedih karena nggak diajak jalan sama gebetan gitu. Udah, itu ngapain diposting di LinkedIn? Nggak usah. Yang baca SR bisa, ini orang, ini ngapain sih? Stabil nggak sih ini orang? Gitu. Udah tulis aja yang profesional-profesional aja. Kalau kamu mau cek apakah kamu eksis di internet atau enggak, caranya gampang. Kamu buka Google sekarang, ketik namamu. Ya, apa yang muncul di halaman pertama? Kalau yang muncul malah akun Facebook jadul, atau foto kamu lagi liburan, yaitu saatnya kamu rebranding. Setidaknya buat internet mengenal profesi kamu. Misal, siapa Melvin Mumpuni? Kamu cek, di situ ada tulisan, oh, perencana keuangan. Itu paling nggak segitu aja dulu deh. Oke? So, personal branding sudah ada. Sekarang kita masuk ke kebiasaan yang paling basic, tapi paling bikin orang pusing. Apa itu? Ngatur duit. Kata orang ya, gaji berapapun nggak akan cukup kalau nggak bisa ngaturnya. Dan budgeting itu bukan berarti pelit, tapi meletakkan uang di tempat yang benar. Nih, tips beginner nih. 1. Gunakan aplikasi bank digital yang punya fitur saku, pocket, atau juga sub-account. Jadi, kamu itu bisa pisahin. Nih uang belanja, pocketnya khusus. Uang tabungan, pocketnya khusus. Uang investasi, pocketnya khusus. Uang jajan, pocketnya khusus. Gampang kan? Kemudian kedua, otomatiskan pengeluaran-pengeluaranmu. Kamu bisa pakai transfer berkala untuk bayar tagihan, ya. Tagihan listrik langsung, tagihan telepon bisa langsung. Atau juga pakai auto invest untuk nabung saham atau nabung reksadana. Kalau kamu ngatur uangnya masih manual atau sudah coba aktifin fitur transfer otomatis atau juga auto invest. Ya, silakan ceritakan pengalaman kamu ngatur uang di kolom komentar. Bayangin ya, kamu punya rumah atau apartemen, tapi nggak ada sekatnya. Semua barang dicampur di satu ruangan. Ada panci, ada baju, ada sandal, ada kulkas, semua di satu. Berantakan nggak? Nah, budgeting itu fungsinya bikin sekat-sekat, biar uangmu nggak campur aduk. Nah, buat ngetes apakah keuangan kamu udah rapi atau berantakan, nih, coba jawab. Kalau hari ini gajian, uangnya masuk ke rekening, apakah kamu langsung tahu berapa persen buat yang kamu tabung? Berapa persen buat kebutuhan atau buat hobi? Atau semuanya hilang kemana nggak tahu? Oke, ngomong-ngomong soal tabungan dan auto invest, kebiasaan terakhir ini sebenarnya rahasia. Kenapa orang-orang bisa pelan-pelan jadi kaya? Yaitu, dulu banyak orang mikir investasi itu harus pintar baca chartnya, harus punya strategi valuasi saham yang rumit banget, dan harus jago kayak Warren Buffett gitu. Pada kenyataannya, investasi yang paling efektif itu justru yang sederhana dan rutin. Contoh, kamu invest emas atau emas digital, atau mungkin saham yang rutin bagi dividen, atau mungkin reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Kuncinya bukan canggih-canggihan gitu, makin canggih makin gede return, enggak gitu, tapi konsistensi. Kalau kamu investasi rutin setiap bulan selama 5-10 tahun, hasilnya juga bisa mengejutkan. Bahkan modal kecil juga bisa berkembang jadi besar. Contoh, harga saham Antam itu naik 269% dalam waktu 5 tahun. Emas naik 82,58% dalam waktu 5 tahun terakhir. Setelah saya jalani dan pikir-pikir, investasi itu kayak diet kayaknya. Bukan soal siapa yang paling cepat kurus dalam sebulan gitu, tapi siapa yang bisa konsisten ya menjalaninya bertahun-tahun. Dan bayangkan 10 tahun ke depan, kamu dan teman-temanmu sama-sama kerja, sama-sama gajian, bedanya kamu investasi rutin tiap bulan dan temanmu nggak. Kira-kira siapa yang uangnya lebih banyak? Dan inilah mengapa 5 kebiasaan tadi
Mulai dari knowledge, networking, personal branding, budgeting, sampai investasi rutin, harus kamu lihat sebagai satu paket lengkap. Seandainya kamu ingin berinvestasi saham, obligasi, atau reksadana, tapi butuh seseorang yang bisa mendampingi, kamu bisa ngobrol bersama perencana keuangan di Finansialku. Kami di Finansialku itu punya program pendampingan investasi, termasuk investasi saham. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke adminnya kami di Finansialku, apa itu program pendampingan investasi, berapa harganya, dan apa aja yang akan kamu dapatkan. So, silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Financial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan. Bye-bye.